Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel ini Cikgu Vita. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh anak-anak selagi mereka masih banyak di rumah atau yang belum aktif belajar di sekolah. Jadi daripada mereka kemana-mana, mending mereka bisa memainkan 5 permainan yang akan kita saksikan di video kali ini. Oke. Nah, sebelumnya kita saksikan dulu anak-anak yang akan memerankan permainan-permainan tersebut di dalam channel ini. Saksikan, jangan kemana-mana. Saya Dina, saya umurnya 8 tahun. Saya cita-citanya jadi polwan, kalau nggak jadi polwan jadi koki. Hai, nama saya Jalin. Saya umurnya 5 tahun. Cita-cita jadi dokter. Hai, nama saya Inai. Umur saya 6 tahun. Cita-citanya jadi polwan. Hai, nama saya Amel. Umur saya 7 tahun. Saya jadi polwan. Kalau nggak jadi polwan jadi penari. Hai, nama saya Rahul. Umur saya 10 tahun. Cita-citanya jadi sastra. Ya ampun, itu main bola. Sebelumnya jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Ya, sebelum kita menyaksikan permainan pertama, yaitu permainan monopoli, sedikit penjelasan mengenai permainan monopoli ini. Menurut Wikipedia, monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Terus, setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu sesuai harga yang tertera. Bila petak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus membayar pemain itu uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan. Itu sedikit penjelasan mengenai permainan monopoli. Untuk lanjutnya kita saksikan aja video berikut ini. Payung gambreng. Kan dulu kan 2 kali. 6 tambah 6, 12. Nih, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang kedua yaitu permainan ular tangga. Permainan ular tangga menurut Wikipedia adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sesuai tangga atau ular. Nah, yang sekarang sudah ada ya orang jual yang udah ada gambar ular tangganya. Teman seperjuangan yang mempunyai anak itu bisa langsung beli di toko-toko mainan. Terus kemudian setiap pemain mulai dengan bidaknya di kotak pertama, biasanya kotak di sudut kiri bawah, dan secara bergiliran melemparkan dadu. Bidak dijalankan sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. Bila pemain mendarat di ujung bawah sebuah tangga, mereka dapat langsung pergi ke ujung tangga yang lain. Bila mendarat di kotak dengan ular, mereka harus turun ke kotak di ujung bawah ular. Pemenang adalah pemain pertama yang mencapai kotak terakhir. Nah, untuk permainan ular tangga ini saya rasa semua kalangan itu sudah mengerti dan tidak susah mengajarkan kepada anak-anak yang baru ingin mengetahui permainan-permainan tradisional.
atau bagi teman-teman perjuangan yang baru memiliki anak kecil, yang mungkin mereka sudah ngerti gadget, itu seharusnya harus diajarin permainan sederhana seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video selanjutnya. Wah, kompe bayam gape. Oke. Ayo. Kita lanjut untuk permainan yang ketiga. Nah, permainan ketiga yaitu permainan kotak pos. Menurut Wikipedia, permainan kotak pos merupakan suatu permainan tebak kata secara bergiliran sesuai dengan tema yang telah disepakati, yang nantinya dijadikan bahan tebak kata. Permainan ini minimal dilakukan oleh 2 orang anak, tetapi semakin banyak pesertanya semakin seru permainannya. Misalnya 10 anak. Dapat dilakukan dengan membuat lingkaran serta memerlukan tempat yang cukup luas. Karena permainan ini dibutuhkan ruang gerak yang anak-anak akan merasa nyaman untuk bermain. Permainan ini tidak membutuhkan peralatan khusus, tetapi hanya membutuhkan anggota badan saja, yaitu kedua tangan. Nah, permainan ini sedikit unik yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Untuk lebih lanjutnya, silahkan saksikan video berikut ini. Dalam diisi, mari kita isi dengan pikiran salah dari siapa? Buah-buahan. Melon. Masih stay kan di channel ini. Kita lanjut permainan yang keempat. Permainan keempat yaitu permainan hula hop. Penjelasan sedikit mengenai permainan hula hop adalah sebuah permainan yang menggunakan gelang berukuran besar untuk diputar di bagian perut, pinggul atau leher. Hula hop modern diciptakan pada 1958 oleh Arthur K. Melin dan Richard Knerr. Namun anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia telah memainkannya sepanjang sejarah. Hula hop untuk anak-anak biasanya memiliki diameter sekitar 70 cm atau 28 in. Sementara hula hop untuk orang dewasa memiliki ukuran sekitar 1 meter atau 40 in. Saat ini hula hop biasanya terbuat dari plastik. Nah, hula hop ini bisa sekalian untuk olahraga bagi anak-anak, olahraga sehat yang bisa dilakukan di rumah. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Nah, untuk yang terakhir, permainan yang kelima yaitu permainan Donald Bebek. Nah, kalau penjelasan sedikit mengenai Donald Bebek itu, Donald Bebek itu permainan yang namanya diambil dari film kartun Donald Bebek. Nah, namun dimodifikasi di dalam bentuk permainan. Nah, Donald Bebek juga ada di permainan seperti games di PS atau di HP. Nah, bisa juga dilakukan dengan permainan yang di lingkungan sekitar masyarakat atau yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, kemudian kalau yang permainan ini setiap aturannya itu beda-beda sesuai dengan setiap daerah yang ada. Nah, aturannya pun berbeda-beda sesuai dengan perkembangan
perjuangan di setiap daerah. Nah, kalau yang permainan donat bebek yang dilakukan oleh anak-anak dalam channel ini lebih sederhana dan nyanyiannya juga mereka sederhana. Untuk lebih lengkapnya silahkan saksikan video berikut ini. Bebek mundur 3 langkah, 1, 2, 3, maju selangkah. A, U, ala besar besi. A, U, ala besar besi. Oleh-oleh dari Bandung, Imam jelek kayak bebek. Petani punya ayam betok-betok. Petani sakit, dendang-dendang. Petani punya ini petani jam 12 menjadi patung. Akhirnya selesai juga. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Semoga orang tua di luar sana bisa mengambil hikmah dari video ini dan mungkin bisa diajarkan kepada anak-anaknya, meskipun hanya 5 permainan yang diambil. Nah, kalau teman seperjuangan pengen tahu lagi, itu permainan-permainan tradisional itu lebih banyak lagi. Nah, mohon kepada semua teman-teman seperjuangan, ajarkanlah anak-anak dikit demi dikit, pelan-pelan mengenai permainan-permainan tradisional agar tidak musnah dan agar anak-anak juga tidak lebih fokus ke HP. Ya, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.